Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan kami bantuan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan video hasil tugas ini dengan baik. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Rancang Bangun Sistem Penyemprotan Pestisida pada Tanaman Padi Menggunakan Drone Berbasis Arduino. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Selvia Andariksa, Elvira Yunita Manalu, Theodora Liwarosa Sibagariang, Nur Evelyn Lase, dan Andy Mio. Apakah fungsi penyemprotan pestisida? Penyemprotan pestisida harus selalu dilakukan oleh para petani agar hasil cocok tanamnya terhindar dari serangan hama. Pestisida berfungsi sebagai penghilang hama pada tumbuhan ataupun tanaman. Walaupun semprotan pestisida sangat membantu membasmi hama, dari pestisidanya itu juga memiliki efek samping terhadap para petani. Apakah efek samping pestisida terhadap petani? Kecelakaan akibat pestisida yang dialami dapat berupa pusing ketika sedang menyemprot maupun sesudahnya, muntah-muntah, mulas, mata berair, kulit terasa gatal-gatal dan menjadi luka, kejang-kejang, pingsan, dan tidak sedikit kasus yang berakhir dengan kematian. Dengan adanya masalah ini, kelompok 1 merasa khawatir terhadap petani yang harus terkena efek samping dari pestisida. Kemudian timbullah ide membuat dan mengembangkan sebuah alat drone penyemprot pestisida. Namun, bagaimana drone dapat mengatasinya? Drone pestisida adalah pesawat tanpa awak secara otonom yang berfungsi untuk menyemprotkan pestisida yang bertujuan membasmi organisme pengganggu tanaman. Drone ini juga mampu bekerja mandiri sesuai pola yang diinginkan. Pola ini dapat dibuat menggunakan perangkat Android dan dipandu dengan GPS. Nah, inilah perbedaan petani yang menggunakan sistem manual dengan sistem drone. Maka pada kali ini kita akan memperjelas petani yang menggunakan sistem drone-nya. Prinsip kerja pada drone adalah: drone merupakan salah satu jenis rotorcraft yang memiliki 4 buah rotor sebagai penggerak propele atau baling-baling yang menghasilkan gaya angkat. Drone pestisida dapat melakukan take-off dan landing secara vertikal. Vertical take-off landing aircraft merupakan jenis pesawat yang dapat melakukan take-off dan landing tegak lurus terhadap bumi sehingga dapat dilakukan pada tempat yang sempit. Mengubah besaran kecepatan putaran keempat buah motor, maka drone pestisida dapat bergerak ke atas, bawah, maju, mundur, kiri, kanan, dan rotasi. Drone ini beroperasi dengan adanya GPS modul yang akan mendeteksi lokasi penyemprotan secara akurat. Cara kerja dari drone ini adalah dengan memasukkan lokasi tujuan yang berbasis dengan GPS modul yang sudah diimplementasikan dalam alatnya. Lalu, setelah sampai pada lokasi, drone tersebut akan menyemprot pestisida tersebut kepada hasil tani. Sebelum drone ini kembali, alat ini akan mengecek jika masih ada titik yang belum terkena semprotan pestisidanya. Setelah sudah tersemprot semua, drone ini akan kembali ke tempat semula. Kelebihan drone adalah: drone memiliki baling-baling yang cukup kecil, sehingga lebih aman untuk digunakan pada pekerjaan yang melibatkan interaksi dengan objek yang dekat. Selain itu, drone juga memiliki kemampuan mengangkat muatan dengan cukup baik walaupun ukurannya kecil. Kemampuan itu bisa digunakan untuk mendukung pekerjaan seperti membawa cairan pestisida. Kekurangan pada drone:
Walaupun memiliki banyak kelebihan, drone juga memiliki kelemahan yang cukup mempengaruhi kinerjanya. Drone banyak dapat terbang dalam jangka waktu pendek. Hal ini terjadi karena quadcopter menggunakan tenaga elektrik untuk bergerak dengan kapasitas baterai yang terbatas. Dengan adanya drone, kelompok 1 memiliki harapan supaya drone ini menjadi salah satu alat yang dapat membantu pertanian Indonesia maju. Sebagai pioner untuk pertanian Indonesia, membantu petani mengurangi risiko efek samping yang didapat dari pestisida terhadap petani, dan sebagai alat yang akan memajukan pertanian Indonesia kelak di masa depan. Ketika kita tadi sudah mendeskripsi sebuah drone, nah untuk kali ini kita akan mencoba merangkai drone-nya. Untuk terlebih dahulu kita harus mengetahui bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan untuk merangkai sebuah drone. Nah, bahan pertama yang kita butuhkan yaitu Arduino. Arduino ini berfungsi sebagai pengendali utama pada robotik. Nah, pada bahan yang kedua kita membutuhkan 2 buah roda, 5 buah resistor, dan 2 buah NPN. Nah, pada komponen-komponen ini berfungsi sebagai penyimpanan arus pada sebuah drone. Dan bahan yang ketiga yang kita butuhkan yaitu push button. Push button ini berfungsi sebagai tombol on off pada drone-nya. Dan pada bahan yang keempat ini kita membutuhkan yaitu baling-baling atau propeller sebanyak 4 buah. Baling-baling ini berfungsi sebagai dorongan untuk dapat terbang ke udara. Lalu bahan yang kelima kita butuhkan yang namanya wireless SIA6B sebanyak 1 buah. Nah, pada wireless ini berfungsi sebagai pengendali jarak jauh yang dihubungkan ke remote control. Dan bahan yang ketujuh kita butuhkan yaitu baterai LiPo 12.000 mAh. Baterai ini berfungsi sebagai sumber arus pada drone-nya. Nah, lalu bahan yang selanjutnya yaitu kita butuhkan handphone. Handphone ini berfungsi sebagai pengontrol atau penggerak drone yang dihubungkan dengan wireless tadi. Untuk bahan selanjutnya yang kita butuhkan yaitu box cairan pestisida. Pada box ini berfungsi sebagai penyimpanan cairan pestisidanya. Lalu bahan yang selanjutnya kita butuhkan yaitu papan breadboard. Papan ini berfungsi sebagai wiring atau sambungan ke Arduino-nya. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahan-bahan apa saja yang akan kita butuhkan, maka kita mencoba merangkai langsung dan mendesain 3D drone-nya menggunakan Tinkercad. Mari kita lihat videonya. Nah, pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi secara online yaitu Tinkercad untuk merangkai suatu rangkaian sistematika pada drone berbasis Arduino-nya. Setelah terbuka aplikasi pada Tinkercad-nya, langsung saja kita pilih Circuits, lalu kita pilih Create New Circuit. Nah, setelah terbuka seperti ini, langsung saja kita cari bahan-bahan yang kita butuhkan untuk merangkai pada sebuah drone yang dijelaskan pada slide tadi. Nah, saya sudah mempersiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah, ketika bahan-bahannya sudah tersusun seperti ini, maka kita tinggal menghubungkan atau mewiringkan pada bahan tersebut. Untuk mengetahui wiring bahan-bahan tersebut, kita harus menggunakan aplikasi lagi, yaitu Circuito Rio. Nah, setelah itu langsung saja kita pilih Go to App, pilih Agree to Terms. Nah, pada aplikasi Circuito.io ini,
ketika kita menginput bahan-bahan yang kita butuhkan tadi, dia sudah langsung terrangkai dan terhubung ke pin Arduino-nya. Misal kita pilih bahannya breadboard. Kita pilih add, maka dia sudah langsung terhubung ke breadboard-nya. Dan pada bahan-bahan yang lain juga seperti itu. Lalu kita pilih bahan yang kedua, yaitu motor DC. Kita pilih add, dan kita tambahkan lagi sebanyak yang kita butuhkan. Nah, pada bahan yang ketiga kita pilih namanya modul WiFi. Nah, pada bahan yang keempat kita pilih namanya push button. Seperti inilah untuk mewiring sebuah rangkaian drone. Lalu kita lihat pada pin keberapa saja dia terhubung. Lalu setelah kita lihat pin mana saja dia terhubung, kita ikuti rangkaian ini pada aplikasi Tinkercad tadi. Nah, seperti inilah rangkaian yang ada pada Circuitorio tadi yang sudah saya pindahkan ke aplikasi Tinkercad ini dan sudah saya persiapkan terlebih dahulu. Lalu pada aplikasi Tinkercad ini sudah ada terlebih dahulu codingnya, jadi kita tinggal menerangkan saja simulasi ini. Kita coba. Maka setelah kita run, roda-roda pada motor DC ini akan bergerak, berputar. Nah, seperti inilah rangkaian pada drone berbasis Arduino pada kelompok 1. Terima kasih. Nah, ketika kita sudah siap merangkai rangkaian tadi menggunakan sirkuitnya dan sudah berhasil, maka kita akan mencoba merangkai drone-nya menggunakan desain 3D-nya. Nah, saya sudah mempersiapkan terlebih dahulu rangkaian desain 3D-nya. Nah, seperti inilah drone yang sudah saya persiapkan. Ketika kita lihat dari atas, penampakannya seperti ini. Dan kita lihat dari samping, penampakannya seperti ini. Nah, pada box yang berwarna merah ini adalah sebagai tempat penyimpanan cairan pestisidanya. Maka, inilah hasil desain 3D drone berbasis Arduino kelompok 1. Terima kasih. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahan-bahan apa saja yang akan kita butuhkan, maka kita mencoba merangkai langsung dan mendesain 3D drone-nya menggunakan Tinkercad. Mari kita lihat videonya. Setelah kita tadi sudah merangkai rangkaian dan desain 3D pada sebuah drone, mari kita perhatikan processing. Yang pertama yaitu flowchart quadcopter-nya. Pada saat quadcopter dinyalakan, remote control melakukan proses connecting agar perintah-perintah dapat dilajukan ke microcontroller.
Arduino Uno, sehingga bagian-bagian dalam sistem mulai dari inisialisasi, header, deklarasi variabel, konstanta, serta fungsi-fungsi yang lain. Selanjutnya, quadcopter akan berada dalam keadaan standby sebelum ada aksi yang diberikan. Ketika quadcopter diberikan aksi berupa menekan tombol yang ditekan, maka quadcopter akan melakukan pergerakan berupa perintah yang sudah diberikan dari remote control. Semua perintah dilakukan dari remote control sehingga pengguna dapat memberikan perintah untuk melakukan eksekusi. Lalu yang kedua, ada flowchart pada penyemprotan. Pada saat penyemprotan akan diaktifkan, maka remote control melakukan proses connecting agar perintah dieksekusi melewati jalur microcontroller Arduino Uno, sehingga eksekusi penyemprotan akan diproses dengan menggunakan remote control. Sekian yang boleh kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih kami ucapkan. Salam sejahtera untuk kita